Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan apakah perbedaan nafs dan ruh serta khutbah Idul Fitri. Ada seseorang bertanya kepada Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz, apakah nafs dan ruh itu sama? Mereka juga menulis tentang hadis khutbah Idul Fitri yang tercatat dalam Sunan Al-Darul Qutni, di mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda setelah sholat Idul Fitri bahwa ia akan menyampaikan khutbah Idul Fitri, dan siapapun yang ingin tinggal boleh tinggal, dan siapapun yang ingin pergi boleh pergi. Orang itu bertanya, apakah hadis ini sahih? Hadrat Khalifatul Masih Waqid dalam suratnya tertanggal 20 Oktober 2020 telah memberikan jawaban sebagai berikut. Kata nafs dan ruh muncul di berbagai tempat di dalam Al-Quran yang mengandung makna berbeda-beda. Kata ruh menunjukkan firman Tuhan, malaikat, Jibril, para nabi, dan jiwa yang muncul dalam tubuh manusia pada waktu tertentu atas perintah Tuhan. Sedangkan kata nafs di sisi lain digunakan untuk kehidupan, napas seseorang, makhluk yang memiliki jiwa, hati, makhluk atau kesadaran, dan lain-lain. Secara bahasa, istilah ruh digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dengannya jiwa atau nufus tetap hidup, yakni kehidupan. Begitu pula istilah ruh juga digunakan untuk napas, wahyu dan ilham, Jibril, masalah kenabian dan penghakiman, serta perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh sebagai lawan dari tubuh, sesuatu yang membedakan hewan dari hal-hal lain dan membedakan manusia dari hewan, dan mengangkat manusia untuk berada dalam persekutuan dengan Tuhan juga disebut ruh. Secara bahasa, istilah nafs di sisi lain menunjukkan tubuh orang, jiwa manusia yang tersusun dari tubuh dan jiwa, kebesaran, kehormatan, keberanian, niat, dirinya, dan pendapat, dan lain-lain. Sebuah kajian Al-Quran dan hadis juga mengungkap perbedaan antara nafs dan ruh, yaitu bahwa Allah Ta'ala telah memberikan manusia kekuatan untuk mengendalikan nafs, mereformasinya, dan mengubahnya sampai batas tertentu. Oleh karena itu, Al-Quran telah menggambarkan tiga keadaan nafs: nafs amarah, nafs lawamah, dan nafs mutmainah. Lebih jauh, menurut sebuah hadis, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan nafsnya saat sedang marah. Masalah jiwa atau ruh di sisi lain secara eksklusif berada di bawah kendali Allah Ta'ala, dan Dia tidak memberikan manusia kekuasaan atasnya sebagaimana yang Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, yaitu artinya adalah, katakanlah jiwa itu adalah urusan Tuhanku dan pengetahuanmu tentangnya hanyalah sedikit. Quran Surah Bani Israel Surah ke-17 ayat yang ke-86. Lagi pula, Islam tidak menyetujui banyaknya pertanyaan tentang jiwa. Hadis riwayat Al-Masih yang dijanjikan ketika mengomentari ayat berikut dari surah An-Naba di dalam kitab bahasa Arabnya Nurul Haq telah menjelaskan makna ruh dan jiwa, menyebutkan tentang nafs, yaitu di dalam surah An-Naba surah 78 ayat yang ke-39.
Komentar beliau menunjukkan bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Lebih jauh lagi, petunjuk berikut dari Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menjelaskan perbedaan antara keduanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, "Telah terilhami dalam hatiku bahwa kata ar-ruh dalam ayat ini merujuk kepada sekelompok utusan, nabi, dan muhaddaton yang kepadanya dicurahkan Roh Kudus dan mereka berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa." Lebih jauh lagi, Tuhan telah menyebut para nabinya dengan kata ar-ruh, yaitu dengan kata yang menandakan pemisahan dari tubuh. Dia melakukan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang disucikan benar-benar asik dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan duniawi mereka. Dalam hal semua kemampuan mereka, mereka melepaskan diri dari nufus mereka, sebagaimana jiwa melepaskan diri dari tubuh. Baik nafs mereka maupun keinginan nafs itu tidak tersisa. Mereka berbicara hanya ketika dipanggil melalui Roh Kudus, bukan atas kemauan mereka sendiri. Seolah-olah mereka sendiri telah menjadi Roh Kudus yang dengannya nafs tidak tercampur. Lebih jauh lagi, ketahuilah bahwa para nabi seperti satu jiwa. Mereka benar-benar melepaskan diri dari nafs mereka, dan gerakan mereka, dan kenyamanan mereka, dan keinginan mereka, dan emosi mereka. Dan tidak ada yang tersisa di dalam diri mereka kecuali Roh Kudus. Dan mereka melepaskan diri dari semua hal ini dan pergi bersama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kedudukan mereka yang unik dan suci melalui ayat ini, dan bagaimana mereka jauh dari kotoran tubuh dan nafs. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menamai mereka ar-ruh, yang berarti Roh Kudus, sehingga kata ini dapat menyingkapkan kebesaran, kemuliaan mereka, dan kemurnian hati mereka. Dan segera mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan sebutan ini, sehingga Allah Ta'ala dapat menyingkapkan kepada manusia kedudukan mereka yang terpisah, dan agar Allah Ta'ala dapat menyingkapkan perbedaan antara orang-orang yang jahat dan orang-orang yang suci. Demi Allah Ta'ala, itulah kebenarannya. Terdapat di dalam Nurul Haq halaman 73-74 edisi pertama bahasa Urdu dan Arab. Hadis tentang cuti khutbah Idul Fitri yang Anda sebutkan dalam surah Anda tentang Darul Qutni telah diriwayatkan pula di dalam Sunan Abu Dawud. Benar bahwa Rasulullah SAW tidak menekankan pentingnya mendengarkan khutbah Idul Fitri, sebagaimana Rasulullah SAW menekankan pentingnya menghadiri khutbah Jumat dan mendengarkannya dengan tenang. Berdasarkan hal ini, para fuqaha dan ulama lainnya telah menyatakan khutbah Idul Fitri sebagai sunnah dan mustahab, yakni tindakan yang diinginkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Namun, di samping itu, kita juga harus ingat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyatakan menghadiri sholat Idul Fitri dan ikut berdoa bersama kaum muslimin sebagai amal soleh yang diberkahi. Rasulullah SAW menekankan hal itu sampai-sampai beliau memerintahkan agar wanita yang tidak memiliki jilbab meminjamnya dari salah seorang saudarinya untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menghadiri sholat Idul Fitri bagi wanita yang sedang haid dengan perintah agar mereka ikut berdoa dan tidak berada di tempat sholat. Itulah ya, para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.